Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamid? Alhamdulillah in kuntum fi hadzal yaum sihatan wal afiyah wa kadzalika abi. Subhanul khair, subhanun nur. Taib. Nabda liqana bi kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat akal, ya, sehingga dengan nikmat itu semua pada pagi hari ini kembali kita bertemu melalui media daring, melalui media YouTube, link YouTube pelajaran agama Islam, ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semua sehat-sehat semua, ya. Kemudian salawat dan salam dicurahkan Allah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi senantiasa merindukan kita sebagai umatnya, Nabi yang senantiasa mengkhawatirkan kita dari dunia sampai nanti pada hari akhirat nanti, senantiasa menunggu dan mengkhawatirkan kita dan akan memberikan pertolongan, ya, berupa syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua besok di hari akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua gimana? Sehat, ya? Sudah salat subuh semua belum? Alhamdulillah. Yang belum salat subuh, ya. Apalagi sekarang udah kelas 3. Kata Nabi memerintahkan orang tua, ajarkan anakmu umur 7 tahun untuk sholat, ya, pukul ketika meninggalkan ketika usianya 10 tahun. Nah, kalau dihitung-hitung sekarang kelas 3 ya 9 tahun, ya, mendekati 10 tahun. Baik. Wajib kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini sampai hari ini dijaga kesehatan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kemudian ada wajib bersyukur pula sampai hari ini nikmat akal. Begitu banyak orang yang tidak menyadari kehidupannya karena tidak punya akal. Ya, alhamdulillah kita mulia karena kita punya akal. Yang dengan akal itu kita mampu menangkap, ya, memahami, kemudian dengan menangkap dan memahami, kemudian mampu berpikir, mampu menghasilkan, sehingga kita dengan akal ini berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Ya, dengan akal ini kita mampu mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak, silakan dibuka halaman 41, pelajaran 4, Al-Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami. Kenapa sih di buku ini Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna nama yang baik. Gak tahu namanya siapa. Harusnya tetap ada awalannya Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang baik. Kalau ya Asmaul Husna itu isim nakiroh, umum, namanya siapa nggak tahu. Tapi kalau ada alif lam di depannya, Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yakni Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Kompetensi yang diharapkan pada pelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami pengertian dari Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim. Kedua, kalian dapat mengambil, ya, nilai Al-Asmaul Husna, Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim ini sebagai karakter dalam kehidupan kalian. Yang ketiga, dengan memahami pelajaran Al-Asmaul Husna ini, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semua, yang akan kita bahas yang pertama adalah Al-Wahhab. Apa sih Al-Wahhab itu? Al-Wahhab, ya, adalah salah satu dari Asmaul Husna yang artinya Maha Pemberi. Ya. Al-Wahhab adalah zat Allah, ya. Al-Wahhab adalah nama Allah yang Maha memberi karunia, yang dermawan dengan pemberian yang banyak yang tidak dapat terhitung dengan kita semua. Al-Wahhab ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberi tanpa mengharap balasan dan tanpa diminta. Ya.
Allah yang Maha Pemurah memberikan segala keperluan makhluknya, baik yang diminta maupun yang tidak diminta, kapan saja dan di mana saja. Iya, jangankan yang diminta, yang gak diminta aja sudah sampai ke kita ya, apalagi yang kita harap-harapkan, insya Allah akan Allah beri. Allah memberikan pemberian Allah, ya. Allah memberikan segala hal yang diperlukan makhluknya dengan kehendaknya, bukan dengan paksaan makhluknya, tapi dengan kehendaknya. Manusia membutuhkan makan, maka Allah menciptakan padi. Manusia membutuhkan minuman, maka Allah ciptakan air. Manusia membutuhkan kendaraan, maka Allah menciptakan kuda dulu sebelum ada mobil, ya. Sungguh banyak nikmat yang diberikan Allah ya kepada kita. Maka sebagai muslim yang baik, kita harus mensyukuri semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu kita memahami? Karena ada manfaat yang kita ambil dari percaya adanya Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Sebagai muslim yang baik, kita harus percaya bahwa Allah adalah Al-Wahhab atau yang Maha Pemberi, ya. Dengan percaya Allah Al-Wahhab, kita akan sadar bahwa semua yang kita miliki, kepintaran, ketampanan, kecantikan, kekayaan, kesuksesan, tidaklah semata-mata hasil dari usaha kita, tapi ada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma berusaha aja, ya. Ada nggak yang dulu waktu lahir pengen di mukanya dijadiin cantik? Kan tidak, ya. Tidak ada orang yang dilahirkan ke dunia dengan kekurangan, kan tidak. Artinya semuanya adalah pemberian Allah, baik buruk, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menerima dengan rasa syukur semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala, dengan bahwa Allah itu Al-Wahhab, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, melatih kita untuk belajar menjadi anak yang punya kepedulian terhadap sesama. Contoh nih, kalau lagi makan di warung makan, biasanya kita kan suka kedatangan orang yang minta-minta. Ya, pasti di dalam hati semua, kasihan ya. Tapi kira-kira cukup dengan kasihan tidak? Enggak. Dari semua yang ada di warung makan itu paling hanya beberapa yang memberikan sebagian yang mereka punya. Ya, artinya ketika mereka kasihan, kemudian mereka melakukan dengan cara memberi, mereka itu sedang mengamalkan nilai-nilai Al-Wahhab menjadi karakter dia, bahwa dia suka memberi. Nah, jadi memberi orang itu merupakan bagian dari perwujudan mengamalkan nilai Al-Wahhab menjadi karakter kita nih. Nah, kita memberi. Ya, nggak usah dipikirin mau dia mau balikin atau enggak gitu kan. Ya, gitu. Tapi bagusnya ketika kita lihat dia datang nih, ya nggak usah dia menghampiri kita, langsung saja ya kita kasih. Artinya diminta atau tidak diminta, kita kasih, ya. Kemudian yang kedua, melatih kita untuk membantu orang yang sedang membutuhkan tanpa pamrih, ya, seperti kasus tadi itu ya, pengemis yang meminta-minta, ya berarti sedang membutuhkan. Selepas mereka pengemisnya itu hanya modus, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita hanya menjalankan sebagian dari mengamalkan nilai Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Yang ketiga, melatih kita untuk tidak berperilaku riya, ya, jika kita membantu orang lain, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh tadi ya, Al-Wahhab, ya. Kemudian kita lihat Al-Alim. Ada Al-Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Alim. Apa sih Al-Alim itu? Al-Alim itu artinya Maha mengetahui. Ya, Al-Alim maknanya adalah zat yang sangat mengetahui atau zat yang paling sempurna ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang lahir, yang nampak ya, yang kelihatan maupun yang tidak nampak, tersembunyi. Itu Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Guratan di dalam hati kita orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Keretakan gerakan hati kita untuk melakukan apa, orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Ya, Al-Alim, Allah Maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Ghaibas samawati wal ar, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, ya. Nana semua, Allah, ya, Al-Alim artinya ilmu Allah tidak terbatas, sedangkan ilmu manusia
terbatas. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Kalau manusia itu pengetahuannya terbatas dan berproses. Ya, ada orang yang punya akal, nah tadi di awal lagi, tapi tidak mau belajar, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, gitu. Jadi sangat berbeda pengetahuan Allah. Ya, manfaat percaya adanya al-alim adalah membuat kita rajin belajar agar kita bisa menjadi anak yang cerdas dan berguna bagi bangsa dan negara, membuat kita mau mengamalkan ilmu yang telah kita dapat, ya, meskipun sedikit, membuat kita tidak merasa paling pintar dari orang lain karena di atas langit masih ada langit, membuat kita tidak berhenti belajar sampai akhir hayat. Penting buat kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, carilah ilmu mulai dari buayan gendongan ibu kita sampai dengan masuk ke liang kubur. Penting buat kita pengetahuan, karena satu, kita dalam Islam tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Ya, salah satu mewariskan mengamalkan nilai karakter al-alim bahwa kita harus menjadi orang yang pandai, ya, berpengetahuan. Kemudian yang ketiga, as-sami', ya, Allah Maha mendengar. Ya, asam itu Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi beda dengan kita, ya. Kita berbatas ruang dan waktu, ya. Jadi artinya kalau kita punya masa tapi Allah pendengarannya, asami pendengarannya tidak terruang dengan masa maupun waktu. Dalam jarak sebagaimanapun Allah Maha mendengar, ya. Oke, anak-anak semua, itu pengantar dari Abi. Mudah-mudahan kita mampu mengambil nilai dalam berkarakter dengan mengambil nilai al-asmaul husna. Pada akhir video ini ada tugas untuk kalian. Silakan kerjakan latihan halaman 48 sampai 49. Difoto lalu dikirim ke Abi, ya. Mudah-mudahan kalian mampu mengerjakannya dengan baik. Ya, jaga kesehatan, ya, jaga jarak, minum makanan yang bergizi sehingga kuat. Itu saja yang bisa disampaikan. Semangat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.